kayaknya. Oke. Bismillah. Semoga bisa ini. Terus habis itu ini kita melakukan apa? Kita melakukan komunikasi dengan pihak agen regulator atau pemerintah. Kan kita pernah tahu tuh, ini nggak boleh contoh sebenarnya, nggak jelas nggak boleh contoh. Ketika kasus-kasus korupsi, ketika para pelaku bisnis itu melakukan suap WIDI, mungkin itu adalah bagi mereka itu adalah salah satu bentuk komunikasi gitu ya kepada pemerintah. Padahal itu jelas tidak boleh. Karena apa sih? Penting sekali untuk melakukan komunikasi dengan agen pemerintahan. Karena pemerintah sendiri itu sebenarnya dia juga punya kepentingan gitu ya dalam dunia bisnis gitu ya. Jadi karena bisnis sendiri misalkan begitu itu adalah sebagai salah satu penggerak perekonomian atau lapangan kerja gitu ya. Terus tidak lupa juga sebagai sumber pendapatan atau juga butuh orang-orang yang melakukan usaha untuk mengelola misalkan hasil-hasil bumi gitu. Jadi sebenarnya antara pihak bisnis dan para pemerintahan itu mereka saling bergantung satu sama lain gitu ya. Pihak para pebisnis gitu ya, para pengusaha itu butuh, pasti mereka butuh segala sesuatunya pasti ada undang-undangnya gitu ya. Jadi memang ketika melakukan suatu komunikasi paling tidak maunya mereka itu supaya undang-undangnya bisa pas gitulah ya untuk bisnis mereka gitu ya. Tapi seperti itu gitu. Jadi biasanya para pelaku bisnis itu menggunakan jasa konsultan public relation untuk melobi. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang biasanya untuk melobi pak pemerintah gitu ya. Satu hal lagi, melobi tidak pakai uang ya. Biasanya karena itulah misalkan dikasih hadiah gitu kan, datang ke kantor-kantor habis itu dikasih souvenir, dikasih hadiah seperti itu sudah sangat umum sekali di negara kita ya. Dan nggak hanya itu, mungkin langsung dikasih uang gitu. Nah itu bahaya, itu nanti bisa tidak seperti itu ya memang ya. Ketika harusnya memang sebenarnya sih sama-sama tahu ya, sama-sama bersih gitu ya. Kadang ya pemerintahannya kadang memang ada para pejabat-pejabat yang seperti itu, tapi ada juga yang memang harus lurus gitu ya gitu. Jadi komunikasi dengan pemerintah itu sangat perlu. Lanjutnya ini tadi, gimana sih cara melobi gitu ya. Tadi bagaimana cara untuk melakukan pendekatan terhadap pemerintah itu. Jadi bentuknya adalah grassroots lobbying menggunakan massa atau gerakan media massa. Jadi caranya adalah misal nih seperti ini, salah satunya bisa juga kayak demo gitu ya. Jadi sebenarnya bukan demo sih, tapi lebih menggerakkan. Misal tiba-tiba pembebasan lahan gitu ya, tiba-tiba banyak sekali orang-orang yang berkumpul, gerutuk gitu kan. Jadi itu salah satu bentuk untuk melobi pemerintah supaya pemerintah itu mengubah kebijakannya seperti itu ya. Jadi caranya adalah menggunakan massa atau masyarakat atau gerakan di media, atau dengan cara political action committee. Political action committee itu misalkan diwakilkan oleh para wakil rakyat atau pejabat. Jadi ketika misal kita kenal, terus kemudian kita melakukan komunikasi bisnis dengan beberapa pejabat yang ada di pemerintahan, itu salah satu bentuk lobbying gitu ya. Jadi secara nggak langsung sih, contoh gampangnya tuh seperti itu ya. Maksudnya ketika ada suap seperti itu ya, mungkin ini adalah salah satu bentuk political action committee gitu ya. Tapi kita jelas ini sebenarnya sangat tidak
diperbolehkan gitu ya, karena itu kan tidak jujur ya, tidak bagus gitu. Jadi bentuk lobbyingnya ada apa? Grassroots itu berarti dari bawah gitu, dari masyarakat atau political action committee. Oke. Kemudian selanjutnya nah ini nih tujuan, kita perlu juga melakukan komunikasi bisnis. Sampai sini ada yang tanya belum? Kok saya nyerocos mulu ya? Kecepatan nggak nih? Cepetan ya? Aku kayaknya ngomongnya kadang-kadang terlalu cepet, jadi enggak ya? Bagus. Karena kadang-kadang Leli nih ngomongnya cepet banget sih. Oke, lanjut. Asik. Jangan lupa ya, ntar diingetin masalah apa ya tadi kita bahas. Ini TTM darat ya, nanti ya. Habis ini ya, habis kelas ini kita ngobrolin masalah itu ya. Oke, kita lanjut nih. Masih semangat kan? Ini masih sore hari nih, jam 9. Jadi, kita perlu melakukan komunikasi kepada pemasok. Kenapa gitu ya? Tujuannya apa sih? Tujuan hubungan dengan pemasok itu adalah membina kepentingan bersama. Sebagai mitra usaha, melengkapi sarana pemasok dan mengetahui sikap pemasok. Karena apa sih? Pemasok itu adalah pemberi bahan baku untuk usaha kita. Jadi memang pemasok, bayangkan ketika kita tidak melakukan komunikasi yang bagus gitu ya. Misal nih, usaha, kalau minggu lalu usaha kita usaha handphone sama usaha ini lagi ya, pabrik tekstil gitu ya. Ketika kita tidak melakukan komunikasi bisnis secara bagus, maka pemasok ini dalam arti ini apa sih yang buat tekstil itu tuh, ulet sutra gitu ya, apa sih ya, aduh sebentar. Jadi kita butuh pemasok karena apa? Karena bahan baku untuk produksi kita apa nih? Siapa yang lagi online? Bentar ya teman. Meninjau. Oke, bentar. Oke, lanjut ya. Maaf ya. Bentar. Jadi perlunya apa? Pemasok gitu ya. Jadi pemasok karena apa? Karena yang menyediakan bahan baku untuk perusahaan kita gitu ya. Jadi kita harus tahu gitu kualitas bahan baku kita kayak gitu seperti apa. Terus habis itu pelayanan terhadap kebutuhan kita gitu ya. Jadi kita tahu gitu ya. Jadi nanti pemasok itu memberikan kualitas bagus, terus kemudian pelayannya juga bagus, terus yang paling penting adalah memberikan harga yang wajar gitu ya. Ketika kita bisa mendapatkan, misal kita mau jualan sesuatu, ketika kita bisa mendapatkan dari para pemasok dengan harga yang oke, lebih murah, itu kan lebih bagus gitu. Jadi sangat berguna gitu ya untuk kita melakukan komunikasi bisnis. Ya. Terus habis itu nih kita masuk ke cepet ya by the way. Jadi kita masuk sekarang nih ke analisis khalayak. Jadi analisis khalayak itu yang terpenting adalah kenalilah lawan bicara Anda agar komunikasi efektif gitu ya. Ketika saya tidak tahu Mbak Esti, ketika saya tidak tahu Mbak Ana, ketika saya nggak tahu Mbak Siti Fajriah, ketika saya nggak tahu Mbak Frima gitu ya, jadi agak susah gitu ya. Karena kita nggak kenal, jadi pada intinya gini, nggak kenal itu bikin nggak nyambung gitu ya. Jadi ketika kita mengenal lawan bicara kita, maka akan melakukan komunikasi kita akan lebih efektif